Hai guys, welcome back on my YouTube channel bersama aku Devi. Yeay, amazing. Nah, di video kali ini nih aku mau berbagi tips syarat-syarat menjadi made in Hong Kong. Bagaimana sih? Nah, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media Anda supaya channel YouTubeku semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk bikin konten-konten yang baru buat kalian tentunya. Nah, jangan lupa ya stay tune terus di channel aku. Check it out. Syarat untuk menjadi housemaid in Hong Kong atau maid in Hong Kong itu dulu dari pengalaman aku pribadi sebelum aku jadi TKW ya guys ya, itu tanyakanlah kepada diri kalian sendiri, mau nggak kalian berpisah dari keluarga, terutama yang belum menikah ya, ibu, bapak, adik, kakak, saudara. Bagi yang udah menikah mungkin suami, anak, bahkan yang aku sebutin di awal tadi juga keluarga tadi ya, keluarga tadi. Karena apa guys, kalau kita udah masuk ke PT itu, kalau kita mau MD, mengundurkan diri dengan alasan belum siap, kita berjauhan dari keluarga, suami, anak, maupun nggak diizinin dari pihak suami misalnya, bagi aku kayak aku yang udah menikah ya, itu tuh disayangkan banget guys. Karena apa, kalau kita mau MD, mengundurkan diri itu nggak mudah seperti apa ya, kita tinggal minta izin ke ketua yayasan ya, training center itu tadi, atau PT yang mengelola ya, aku mau pulang karena dengan alasan kangen, nggak izin nggak suami misalnya. Itu nggak kayak gitu, kita harus mengikuti prosedur. Apa sih prosedurnya ya, kita harus mengganti kerugian yang dikeluarkan dari pihak training center maupun PT itu tadi guys. Apa sih kerugiannya? Sebelum kita masuk ke PT itu ya guys, kita kan di apa itu namanya, di medical. Habis medical fit itu kan kita di pasporin, habis itu kita masuk ke PT untuk apa itu namanya, kerja, lihat cara kerja keterampilan kita, maupun belajar bahasa, maupun apa itu namanya ya, untuk tunggu dapat majikan maupun job itu tadi ya guys. Terus nggak semudah itu, kita harus mengganti rugi itu semua. Seberapa besar sih kak? Kurang lebihnya ya, mungkin dari pengalaman aku dulu ya, yang aku tahu ya, itu sampai kita itu ganti ruginya bisa apa itu, bisa dibelikan sepeda motor beat kayak gitu. Wow, besar banget kayak gitu, nggak nyangka ya sebesar itu. Terus uangnya buat apa itu? Kalau masalah uangnya buat apa itu PT ya mungkin buat kita tadi itu tadi medical, dan medical, pasporan, sama tunggu di PT kan juga nggak gratis guys. Biasanya kita tuh makanya free. Oke, free itu nanti kalau kita udah dimajikan, kita tuh dipotong gaji ya, kayak Singapura, Malaysia, maupun Taiwan, maupun Hong Kong tuh ada potong gajinya, tergantung apa itu namanya, berapa potong gajinya. Kalau kita udah nyampe, biasanya kalau di Singapura ya 6 bulan, kalau di Taiwan hampir sama mungkin ya, kalau di aku dulu di Hong Kong 6 bulan. Bayangkan seberapa besar itu. Nggak mudah juga ya kalau kita harus ganti rugi dengan uang kayak gitu cuma-cuma. Terus dari mana kayak kedua orang tua kita ataupun suami kita cari uang sebanyak itu? Kalau maaf ya guys, kalau di desa itu kan kerjaannya ya cuma di bangunan maupun di bercambur di kebun, kalau kita punya kebun enggak ya. Kalau orang tua kita maupun suami kita, wow, kayak punya uang, punya simpenan, dan kerjaannya pun bagus dan mempunyai tabungan seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi, suami aku kerjaannya yang halal, mungkin bisa menghidupi keluarga, dengan untuk mengganti rugi uang sebesar itu ya disayangkan kayak gitu. Lebih baik buat
modal usaha. Nah, maka dari itu sebelum kalian masuk ke training center maupun PT Indonesia, tolong ya guys, ingat itu pikir matang-matang. Siapkah kalian berpisah dari keluarga untuk sementara waktu untuk mengejar cita-cita kalian? Syarat yang kedua adalah tanyakan juga kepada diri kalian, benar-benarkah kalian siap juga untuk kerja di negara tujuan masing-masing, kayak di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, bahkan Malaysia maupun Arab Saudi. Pokoknya negara tujuan kalian deh. Nah, karena apa guys? Setelah kita sampai di negara tujuan itu nggak semudah membalikkan tangan maupun seperti bayangan kita. Wah, kita enak, kita bisa libur, kita bisa dapat gaji tiap bulan kayak gitu. Pikirin guys, setiap harinya kita adaptasi bersama majikan, masih misalnya belanja, jaga anak, jaga anjing, masih bersih-bersih rumah, bahkan kita tuh kurang makan, kurang tidur, kurang apa-apalah pokoknya. Itu yang bagi TKW yang merasakan ya, itu kalau cuma kita bekerja di luar negeri cuma karena supaya kayak gitu sama orang lain, maupun untuk kita gede-gedean gaji, maupun kita untuk sombongan ke orang lain, jangan deh guys. Soalnya di sini tuh enggak untuk itu kayak gitu. Kita kesini tuh hanya untuk mengejar cita-cita, mungkin cita-cita kalian kayak gitu. Kalau untuk sombong-sombongan sih aku kira jangan deh. Karena apa? Karena mungkin uang ataupun yang Anda hasilkan itu nggak bermanfaat buat keluarga. Jadi bener, tanyakan kepada diri kalian, siapkah, tanyakan ke hati kecil kalian, siapkah kalian bekerja? Karena hati kita tuh kayaknya dibeli dengan uang kayak gitu. Kalau majikan marah, kita nggak bisa mengungkapin apa yang kita rasakan. Terus kalau salah pun juga kita tetap diem, cuman karena kita menghargai majikan. Beda kalau di rumah guys, kita mau makan, kita mau tidur, kita mau jalan-jalan itu bebas tanpa terikat kontrak. Bayangin kalau kita kerja terikat kontrak, ya nggak bebas dong otomatis, karena kita ada kontrak. Kalaupun kita mau pulang juga pun, kita pun kita harus finish kontrak, nggak asal-asalan oh aku juga mau pulang karena aku kangen sama anak. Enggak, kita harus nunggu kontrak pun juga finish. Kalau di sini pun enggak, aku cuma 2 tahun habis itu pulang. Enggak asal-asalan 1 bulan 1 minggu kayak itu, enggak. Itu harus benar-benar kalian tanyakan yang menjalani kalian, bukan keluarga, bukan orang lain kayak gitu. Yang menjalani adalah diri kita. Kita siap enggak? Kalau enggak siap jangan paksain dulu. Nah, syarat yang ini juga penting nih guys. Apa sih syarat yang ini? Umur kita harus 23 tahun. Nah, kalau umur kalian belum 23, mendingan kalian kerja di Indonesia aja, supaya untuk nggak berisiko tinggi lah kalau nantinya kalian udah diterbangkan ke negara tujuan kalian masing-masing, sambil menunggu umur kalian benar-benar 23 tahun. Karena di setiap negara itu pun aku rasa beda peraturan kalau masalah umur itu. Kan kalau sekarang mungkin di Singapura kalau nggak salah kemarin itu 21, yang dulu 23, sekarang 21, dimudain. Kalau di Hong Kong itu minimal 23 nih guys. Jadi kalian siapin umur segitu aja ya. Kalau belum siap, mendingan kerja di Indonesia aja sambil menunggu umur kalian bertambah dan mencari pengalaman kayak gitu. Semakin banyak pengalaman juga semakin baik nih guys kerja di luar negeri kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah mencukupi umur 23, baru kalian cari PT yang benar-benar kalian percaya untuk memproses kalian
kalian. Dan yang kedua itu siapin dokumennya. Dokumen apa sih? Dari KTP asli kalian, dari surat kepala desa, itu biasanya dimintain ya dari pihak Desember maupun pihak PP. Dan yang ketiga kartu keluarga yang udah menikah dan yang belum, kayaknya enggak ya yang belum. Cuman yang keempat doa dari orang tua, itu yang paling penting guys. Karena apa? Doa dari orang tua yang belum nikah maupun yang belum menikah. Kalau yang udah menikah nih guys, tambahin satu lagi, doa dari suami itu juga penting loh. Karena ridho dari suami, ridho dari orang tua itu kayaknya juga bermanfaat nantinya kalau kita udah di luar negeri. Karena doa dari mereka itu sangat berpengaruh nih guys, kalau kita nantinya udah nyampe ke negara tujuan kita masing-masing. Kayak apa? Kayak misalnya kita bisa mendapatkan majikan yang baik, majikan gak cerewet, contoh-contohnya seperti itu. Dan gak lupa nih guys, kita berikhtiar kepada Allah, berdoa ya ke yang selalu ngasih kita rezeki, ngasih kita semuanya. Berdoa supaya kita intinya apa ya, kita diberi keselamatan, kita dapat apa yang kita inginkan gitu guys. Sebenarnya berikhtiar terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa ya itu. Kalau kita misalnya nggak bisa sholat nih guys, nggak usah sholat nggak apa-apa nih menurut aku. Tapi kalau kita mau tidur malam kayak gitu, jangan lupa, karena ada majikan yang kita izinkan pakai sholat, kadang enggak, kadang bisa pakai hijab, kadang enggak. Ya kita ikuti prosedurnya aja, karena kita hanya seorang maid, kita hanya bekerja, itu aja guys. Pokoknya harus